Satu hari ada ulama besar namanya Kiai Antawi dari Banten, dari Banten lama, Kesemen, gitu. Banten juga masanya ini juga, gitu. Jadi waktu itu pergi haji cukup sejalan doang, cukup sejalan ke Mekah. Pulangnya ditanya, bagaimana pulang nanti pulang insya Allah bagaimana, kayak yang penting saya bisa ke Mekah dulu separuh jalan ini. Artinya ongkos separuh kesana doang. Saudara, akhirnya ala kulli hal selesai ibadah haji di Antawi. Lama-lama kangen pondoknya bagaimana. Kalau dia lama-lama di Mekah zaman dulu pakai kapal laut, saudara haji. Akhirnya di Antawi nangis karena tidak bisa pulang, karena tidak ada uang untuk pulang. Lalu kemudian ada satu hati suara, kalau Anda pengen ditolongin, Anda pergi saja ke Makam Ibrahim, yakni ke Ka'bah lagi. Di sana ada wali namanya Tubagus Sodifah. Anda tangisi saja beliau, Anda bisa pulang. Tuh suara tuh begitu. Maka orang ini lari menuju Masjidil Haram, Kiai Antawi. Kemudian dia ke Makam Ibrahim, ke Baitullah. Ada baru begitu bilang, tuh bagus, tolongin saya pengen pulang, kangen sama santri dan bumi luar biasa. Beliau lagi sholat, salam singkat, saya biar tak panjang cerita, panjangnya nanti dibuka di YouTube aja. Saya dulu pernah baca, tapi saya potong dari waktu ini. Akhirnya kemudian kata Tubuh Sodifah, dia kalau ente mau pulang, ente kudu mengikuti persyaratan saya. Apa syaratnya? Anda kudu merem, jangan melek sebelum saya suruh melek. Kalau Anda melek sebelum saya suruh melek, tanggung jawab sendiri resikonya. Kata dia, yang penting saya pulang. Amalannya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Biasa syahadat. Amalan itu bagus. Lalu kemudian mana barang-barangnya? Ente ikat-ikat barang-barangnya. Sahara orang dulu bilang koper. Pokoknya diikat-ikatnya jadi satu, supaya ada dipegang satu, yang lain nyambung. Begitu. Maka kemudian kata Tubuh Sodifah, ya udah sadat. Bismillah. Merem. Itu baru juga merem. Melek. Karena pondoknya begitu. Itu udah nyampe kan dari Mekah. Enggak nyampe sama. Dia kagak kelihatan karena hijab itu belum itu. Belum. Akhirnya sadat. Ayo baca sadat, tak kelihatan. Singkatnya baca sadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mulai lihat itu baca. Tetap makam sultan sudah dia pondok. Dia bilang, singkat aja. Kata ini Kiai Antawi, itu bagus. Rumahnya di mana? Saya mau ngucapin terima kasih. Sebab yang lain-lain masih belum pulang, empal-empal di laut. Dia udah nyampe duluan. Sebab bumi itu di mata wali kayak nampan, tahu nampan buat kemuli. Jadi dari satunya ke satunya berapa langkah kira-kira? Berapa langkah? Dia selangkah dong udah ke ujungnya nampan. Bumi itu kayak begitu. Jadi kecepatan wali itu bukan kecepatan angin, tapi kecepatan cahaya. Itu begitu. Kecepatan cahaya itu luar biasa. Singkatnya saudara, kata Tubuh Sodifah itu di depan pondoknya itu, ente tidak usah jamu saya, ente saya jamu nanti malam ke rumah saya ya. Rumah saya adanya di Paros, gitu, enggak jauh dari Lurah Martuk. Di zaman dulu lurah tuh gampang dicarinya, di zaman dulu rumah. Sekarang rumahnya muter-muter jadi susah. Zaman dulu gampang gitu dari lurah. Udah maghrib tanya di Paros. Singkatnya dari Banten yang jalan kaki, nyampe sore maghrib, nyampe sini, nyari Lurah Martuk. Lurah Martuk itu kakinya kesangat, kayak untuk meninggal. Akhirnya ketemu sama Lurah Martuk. Begitu singkatnya dia ngomong, pengen diantar ziarah ke Tubagus Sodifah. Kata Lurah Martuk yang kagak ada, di mana itu Tubagus Sodifah? Orang kata Tubuh Sodifah rumahnya 300 meter daripada rumah Pak Lurah. Mana ada di sini begitu. Ngamuk kata Lurah. Saya tidak panjangkan ini dialog panjang. Singkat.
Itu lurah marjuk karena merasa ini orang kok dibilangin yang itu. Ya udah kalau pengen tahu mana rumahnya, yuk keluar. Sebelah mana? Pas dibuka pintu rumah lurah marjuk itu dikunci. Mau masuk kembali. Itu rumah yang hijau. Nah itu kemudian ada karpet merah. Jadi lurah marjuk pun masuk pada alam arwah. Jadi tidak sadar. Jadi dia masuk, ada karpet merah melambai-lambai dari sini ke sana. Orangnya di itu kata itu dulu, oh iya juga itu. Dia datang kemari ngobrol dari jam 10 sampai jam 12 malam, makan segala macam. Lurah marjuk amat dia sudah makan, kata Tubagus Khalifah bisa ngobrol. Saya tidak dapat riwayat obrolan panjangnya ini apa ini dalam 2 jam. Akhirnya kemudian udah malam pulang. Jadi pas keluar dari batas tembok ini hutan, saudara, hutan. Tidak ada makam, hutan, karet. Pas keluar ke depan itu hutan. Sadar lurah marjuk emang ini hutan. Dari dulu juga hutan. Jadi ingat, berarti Tubagus Khalifah ini udah meninggal. Itu yang dia duduk di sini, dia berarti kuburannya sebelum ada ini baru udah meninggal. Jadi dikurung. Ini batas kurungan ini dulunya tipis dari bambu. Itu yang batas istana megah, di mana dia dijamu dengan luar biasa. Dari mulai pagi itu lurah marjuk berhenti jadi lurah, pengen jadi kuncen aja. Kalau begini mau ada wali besar. Udah tahu ada orang belum tahu, udah diangkat. Dari pagi itu berhenti jadi lurah, ngurus dikurung pagari, ya sampai terus perubahan. Nah, intinya seperti ini akhirnya. Dari zaman hidup, kalau orang Tanara khusus salah satu itu kalau mau ke arah memondok ke Senawawi, di arah Tubagus Khalifah, saya pengen ke arah pegang nyampe aja. Si ambil terima kasih Tubagus Khalifah, saya kan pengen ke Tanara, pengen mau udah lama nggak pulang, datang pegang aja nyampe aja. Hidupnya sampai matinya bisa nolongin orang Mekah. Yakini saudara, nggak pakai lama saudara bisa ke Mekah semua. Karomahnya wali. Ini luar biasa. Masih panjang, tapi 1 menit ini yang saya bisa ceritakan. Nanti bisa dilihat di YouTube di Gosunikan TV itu pada judul Tawasul dalam Kacamata Hukum Islam. Panjang. Saya tidak panjangkan 1 menit.